Puspitasari. Saya mahasiswa dari Universitas Bali Bandung, dari Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi semester 3. Di sini saya akan membagikan trik dan tips belajar daring atau online dikarenakan adanya pandemi. Jadi hampir dari semua sekolah SD, SMP, SMA, universitas, mahasiswa belajar melalui daring agar tidak ada penyebaran coronavirus. Dan sekarang kita lanjut saja ke beberapa trik dan tips agar sukses belajar daring atau online, dan apa saja yang kita butuhkan di saat kita melaksanakan belajar daring atau online. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja yang dibutuhkan saat menjalankan belajar daring atau online. Yang pertama adalah mempersiapkan diri untuk melaksanakan belajar daring atau online. Yang kedua, kita mempersiapkan handphone dan kuota, karena itu sangat penting bagi melaksanakan belajar daring atau online. Dan yang ketiga adalah kita menyiapkan buku tulis dan pulpen, karena tidak semua tugas dikerjakan melalui file Word atau Excel. Dan yang terakhir atau yang keempat, kita menyiapkan laptop atau komputer untuk mengerjakan tugas melalui Word, Excel, dan PowerPoint. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan trik dan tips agar sukses belajar daring atau online. Yang pertama, jangan pernah menumpuk pelajaran dalam satu sesi. Siswa yang berhasil dalam belajar biasanya memiliki periode waktu atau jadwal belajar yang lebih singkat dan efektif. Mereka tidak pernah mencoba belajar dengan sistem kebut semalam. Jika Anda ingin menjadi siswa yang sukses, maka Anda perlu belajar dengan konsisten. Anda juga harus memiliki waktu yang teratur, meskipun sesi belajar yang lebih pendek. Yang kedua, rencanakan waktu belajar. Siswa yang sukses memiliki jadwal belajar yang spesifik. Mereka akan menyelesaikan tugas studi mereka dan tetap konsisten dengan jadwal yang mereka tulis. Siswa yang belajar dengan cara sporadis dan main-main tidak akan mudah berhasil dibandingkan siswa memiliki jadwal belajar. Yang ketiga, belajar di waktu yang sama. Selain perencanaan, belajar dengan rutin juga dapat memberikan efek positif dalam diri Anda. Ketika Anda belajar pada saat yang sama setiap hari, hal itu akan menjadi kebiasaan dalam hidup Anda, sehingga secara mental dan emosional lebih siap untuk belajar. Setiap sesi belajar akan menjadi lebih produktif. Yang keempat, belajar dengan memiliki tujuan. Belajar tanpa arah dan tujuan tidak akan pernah efektif. Anda harus tahu persis apa yang menjadi tujuan Anda dalam belajar. Sebelum belajar, tentukanlah target apa yang harus Anda capai dalam sesi tersebut. Misalnya, menghafal 30 kosakata bahasa Spanyol dalam satu sesi belajar. Yang kelima, jangan pernah menunda waktu belajar yang sudah direncanakan. Sangat mudah bagi Anda untuk menunda sesi belajar yang sudah ditentukan. Apalagi jika Anda kurang berminat pada pelajaran tersebut. Siswa yang ingin berhasil tidak boleh menunda waktu belajar. Jika Anda menunda jadwal belajar, seterusnya Anda akan menjadi kurang efektif dalam menerima materi pelajaran tersebut. Dan yang keenam, mulailah dengan subjek yang paling sulit terlebih dahulu. Carilah subjek pelajaran tersulit dan lebih membutuhkan upaya serta energi yang besar dalam menyelesaikannya. Setelah Anda menyelesaikan tugas tersebut, Anda akan lebih mudah untuk menyelesaikan sisa tugas. Percaya atau tidak, dimulai dengan pekerjaan yang paling sulit akan sangat meningkatkan efektivitas sesi belajar di prestasi akademis Anda. Yang ketujuh, tinjaulah kembali catatan Anda. Tinjaulah segala catatan Anda di kelas terlebih dahulu. Sebelum Anda menulis segala catatan yang baru, tinjaulah hasil catatan Anda secara menyeluruh atau memastikan bagaimana menyelesaikan tugas dengan benar. Yang kedelapan, pastikan tidak ada gangguan dalam belajar. Ketika Anda terganggu saat belajar, Anda akan kehilangan dan memecahkan konsentrasi belajar. Untuk itu, sebelum Anda mulai belajar, temukanlah tempat di mana Anda tidak akan terganggu. Yang kesembilan,
Gunakan kelompok belajar efektif. Pernahkah Anda mendengar kalimat dua kepala lebih baik dari satu? Pernyataan tersebut dapat dibenarkan dalam situasi belajar. Bekerja dalam kelompok memungkinkan Anda untuk mendapatkan bantuan dari siswa lain ketika Anda kesulitan memahami konsep, menyelesaikan tugas lebih cepat, dan membantu siswa lain dan diri Anda sendiri dalam menginternalisasi subjek materi. Namun, kelompok belajar bisa menjadi sangat tidak efektif jika mereka tidak terstruktur. Yang ke-10, kita harus memahami pelajaran yang sudah disampaikan selama daring berlanjut, karena belajar daring dengan belajar bertemu langsung atau bertatap muka dengan dosen atau guru itu sangat berbeda. Belajar daring kadang sulit dipahami, jadi kita harus betul-betul memahami pelajaran yang sudah disampaikan. Yang ke-11 atau yang terakhir, kita harus menyimpan tugas catatan atau file yang kita kerjakan agar di saat sudah mulai untuk luring atau belajar dengan tatap muka dan ditugaskan untuk mengumpulkan tugas, tidak akan kesulitan untuk menyiapkan tugas yang akan dikumpulkan. Itulah tips dan trik dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian agar sukses belajar daring atau online. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kata-kata yang tidak sopan. Saya tutup saja. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.